Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Supriyanti dari Prodi Administrasi Publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanjira dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Gusmatnasana dari Prodi Administrasi Publik dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Di sini kami akan membawakan tema tentang perlindungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan wawancara bertema perundungan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sinta Yulianti dari Prodi Administrasi Publik dan saya Rauda Gusmatnasana dari Prodi Administrasi Publik. Dan narasumber yang akan kita wawancara bisa diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Fakultas Fisip, semester 5. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai wawancara dengan narasumber. Untuk poin yang pertama, apa yang Mas narasumber ketahui tentang perundungan? Oke, yang saya ketahui perundungan yaitu adalah perilaku agresif yang melukai korban secara fisik, melakukan kekerasan secara terus-menerus maupun bertahap-tahap, itu yang merugikan salah satu dari orang yang dibully. Jadi perundungan yang ada di sekarang, yang ada di negara Indonesia kita ini, itu adalah kita tidak bisa menghindari dari perundungan, karena kebanyakan yang diperlukan masyarakat yang itu sering punya perundungan. Jadi kayak perilaku agresif yang ingin menyakiti suatu fisik, untuk mengikuti fisik, entah apa fisik. Untuk poin yang kedua, apakah Anda pernah mengalami kasus bullying? Kalau saya mengalami kasus bullying itu, saya pernah dibully pada waktu saya di pondok SD. Karena juga dari masa-masa bangku sekolah dasar itu kan sering membuat usil, sering ya kasarnya sering gelut segala macam ya. Di situ saya tidak pernah mengalami pembunuhan karena melukai fisik maupun terus-menerus. Jadi kalau waktu kita SMP, SMA dan sampai kuliah ini, ternyata saya tidak pernah yang namanya mungkin saya pernah dibully itu pada waktu saya sedikit bangku sekolah. Poin yang ketiga, bagaimana cara untuk membedakan antara lelucon atau candaan? Tergantung orang menanggapnya sebagai orang sekarang itu gampang baperan, gampang kesinggung. Jadi gimana kita membedakan antara bully dan lelucon itu harus satu. Kalau kita sebenarnya itu bercanda, jadi juga harus tahu batasannya. Dan nanti kalau bercandanya itu berlebihan, nanti anggapnya orang itu ada suatu bulian. Contoh, kalau bercanda itu jangan sampai satu saraf fisik maupun menjelek-jelekan, mengolok-olok suatu yang dibully, yang dileluconnya. Jadi kalau lelucon dan bully itu kita tergantung perspektif kita masing-masing. Jadi kalau kita anggapnya itu lelucon dan bullying itu tergantung orangnya itu gampang itu baperan, apa itu gampang itu perasaan. Jadi kalau soal kalau ingin bercanda sama satu dari teman-temannya itu ya harus kita tahu fokusnya untuk kita lelucon. Kalau kita
iya, tapi takdirnya kita akan menjadi itu tidak yang saya ketahui. Poin selanjutnya yaitu jika Anda punya salah satu teman yang menyebabkan bullying, bagaimana sikap Anda? Untuk saya menyikapi itu dengan kita menghindari sikap bullying itu kan tidak bisa kita hindar karena itu kan sudah dilakukan setiap orang. Kalau kita canda tawa itu pasti ada kehidupan manusia. Kalau yang saya lakukan itu mungkin saya lebih ke apa ya, mengingatkan kalau bercandanya dengan menjaga perasaan seseorang, karena perasaan seseorang itu berbeda. Ada yang menganggap itu suatu lelucon itu sebagai pembulian, juga ada yang membuli itu suatu biasa-biasa saja. Jadi kita biasanya itu apa ya, kalau itu contoh jangan sampai kalau berlebih, karena nggak enak kita karena perasaan seseorang itu kita saling mengingatkan. Kalau buyarnya itu harus ada batasnya, jangan terlalu berlebihan. Karena kita harus menjaga perasaan karena perasaan seseorang. Lanjut untuk poin yang kelima, menurut Anda karena bullying itu adalah sifat apa ya, komunikasi kita untuk saling apa ya, pendekatan empati. Mungkin kalau sering terjadi di kalangan usia milenial atau remaja, karena kenapa dari usia milenial dan remaja itu kita apa ya, kalau guyonannya itu sudah positif, kita tidak mengenal itu, yang penting kita happy senang. Tapi kayak semacam dia usia remaja itu sering kita guyonan itu juga kenapa ya, untuk merakatkan suatu apa ya, seakan-akan persahabatan kalau yang ada di usia milenial dan usia muda. Tapi kalau sama kita, kalau soalnya kita mungkin itu ada di usia tua, mungkin kalau mikirnya tua itu kan nggak mungkin kalau kita usia tua itu sering dibully maupun bully. Jadi kalau di usia remaja maupun di usia milenial itu kenapa harus sering bully itu, karena di usia itu masih barang-barangnya untuk terkait untuk senang. Jadi itu untuk senang, cekikikan, terus mencari jati dirinya, untuk apa ya, untuk merekatkan persahabatan kita misalnya. Jadi kalau yang melucu bullying maupun dari bullying itu di tingkat remaja itu sudah apa ya, sudah hal yang maklum, hal yang tabu. Jadi kalau yang bullyingnya itu yang di tingkat usia lanjut maupun di tua itu sudah tidak zamannya. Ya mungkin itu kalau pendapat saya. Untuk poin selanjutnya, apakah narasumber mengetahui contoh-contoh Contoh-contoh seperti perundungan yang ada sekarang yang sedang terjadi di masyarakat ya, itu kayak sering mengganggu fisik, dalam arti sering mengganggu fisik karena itu kita. Jadi perundungan itu kayak semacam melakukan fisik terus menerus, juga mencela harga martabat seseorang. Karena perundungan itu kalau kita dilihat dari Indonesia ini kan juga perundungan. Jadi kalau perundungan itu mengganggu fisik dan maupun kebebasan seseorang itu untuk dia lupain. Kayak sudah main tangan, sudah siapalah bermain tangan itu juga salah satu sebagai perundungan. Juga menjaga apa ya, martabat maupun. Jadi saya meneruskan terkait perundungan itu juga yang sekarang yang lagi viral itu adalah mengisi-ngisi harga diri. Contoh dalam arti kita tidak fisik, kita juga bisa dilihat media, katakanlah menyebarkan aib maupun kepribadian seseorang. Itu meskipun itu masuk dengan undang-undang etik, tapi itu juga dikatakan karena itu tidak mengusik-usik harga diri seseorang. Juga itu tadi yang paling pertama adalah kita juga melukai secara fisik, kita juga melukai martabat seseorang, kita juga melukai harga diri satu seseorang. Itu juga yang pernah saya lihat dari sekarang, dari apa ya, sekarang yang marak dilakukan oleh masyarakat sekarang.
pertama-tama itu adalah melukai secara fisik. Narasumber apakah bisa membahayakan? Ini kalau mengenai perundungan, kalau yang saya ketahui tentang kehidupan di masyarakat maupun bangsa itu sangat berbeda. Karena kenapa perundungan itu adalah salah satu kalau dilakukan terus-menerus akan melukai mental seseorang. Nah, kenapa orang itu jadi ketakutan? Nah, jadi ini bangsa maupun masyarakat itu hadir untuk mendapati kita melakukan gerakan stop perundungan. Jadi ini kan juga juga melukai karena kenapa perundungan ini kebanyakan itu yang dilakukan itu adalah di usia-usia anak muda. Sedangkan usia-usia anak muda ini adalah penerus generasi bangsa. Jadi negara itu harus hadir karena kenapa harus melakukan gerakan stop perundungan. Karena kenapa ini mengganggu mental seseorang. Karena perundungan itu sangat bahaya banget. Soalnya kan itu kan melukai secara fisik dan mentalnya seseorang. Jadi masyarakat maupun negara itu harus berperan. Gimana caranya ini perundungan ini jangan sampai ada namanya di masyarakat maupun lingkungan yang di negara kita. Jadi itu sangat bahaya karena mentalnya itu tadi, kalau mentalnya seorang itu kena pasti nanti gimana ya, jadi bahaya dunia sendiri. Selanjutnya, menurut narasumber, bagaimana cara menghindari atau meminimalisir hal tersebut? Kalau kita mencegah terkait perundungan, yang saya lakukan adalah kita sering-sering melakukan edukasi. Kita sering-sering melakukan edukasi kepada orang-orang milenial, orang-orang masyarakat, karena perundungan ini sangat bahaya untuk di masyarakat maupun negara. Karena itu tadi, karena sering mental maupun fisik itu kena. Jadi kita mengurangi perundungan yang ada di masyarakat maupun negara, kita sering kita sosialisasi, kita sering memahamkan kepada masyarakat berkehidupan. Jadi yang saya lakukan itu adalah kita memahamkan bahaya perundungan, kita melakukan edukasi, sosialisasi. Jadi kayak semacam kita menggandeng Komisi Perlindungan KPAI ya, bagaimana untuk melakukan sosialisasi di masyarakat maupun di usia remaja. Jadi kita melakukan edukasi, jadi melakukan pemahaman agar mengurangi resiko perundungan yang terjadi di usia remaja maupun di masyarakat. Untuk poin yang terakhir, apa pesan-pesan narasumber terhadap teman-teman agar tidak melakukan perundungan atau perundungan? Jadi pesan saya kepada anak remaja maupun anak-anak milenial, kalau melakukan pembulian itu harus melihat siapa yang dibully dia. Karena kenapa perasaan dan mental seseorang itu berbeda. Jadi kalau melakukan pembulian itu harus tahu porsinya. Boleh melakukan pembulian, tapi jangan sampai melampaui batas. Sekedar kayak kita guyong canda itu boleh, tapi jangan sampai kita melukai pembatasan sampai keluar batas. Semacam kita menyusun saran kayak menjelek-jelekan, kayak kita sudah mengolok-olok, itu kan juga sudah keluar jalur. Jadi pembulian yang baik itu adalah pembulian yang tahu batasannya. Kalau kita menghindari pembulian itu tidak bisa, karena pembulian itu sering dilakukan bukan remaja itu tanpa kontrol. Jadi pembulian itu harus tahu batasan dan juga mengingat perasaan dan mental orang itu berbeda. Juga saran saya juga untuk terkait perundungan. Jadi usia remaja maupun di masyarakat itu harus melakukan edukasi maupun sosialisasi tentang perundungan. Karena perundungan itu juga sangat berbahaya karena menyangkut fisik seseorang dan mental seseorang. Karena mental seseorang itu berbeda. Jadi alangkah baiknya kita kalau menghindari perundungan itu salah satunya dengan cara kita melakukan edukasi, sosialisasi maupun pengetahuan. Jadi kayak kita sendiri kerjasama dengan KPAI itu tadi karena mengurangi risiko dampak yang itu. Karena kalau perundungan sekali itu pasti orang itu akan mentalnya itu terganggu. Pertama sosialisasi edukasi dan komunikasi terkait dengan kerjasama
pertama kita stop perundungan. Itu kami berikan kepada narasumber. Bila ada kurangnya, mohon maaf. Dan juga saya minta maaf apabila jawaban saya kurang pas atau ada kurangnya juga saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu tadi wawancara dari kelompok kami. Bila ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raudat Uswatun Hasanah, mahasiswa Universitas Tulungagung, Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Marati Puji Lestari, pekerjaan sebagai guru honorer di SDN Tulungagung. Baik, untuk poin pertama yaitu apa yang Ibu ketahui tentang perundungan? Menurut saya adalah perundungan istilahnya sebagai bullying ya. Menurut saya perundungan adalah sesuatu hal yang bertujuan untuk menyakiti seseorang dan membuat visi seseorang menjadi minder dan lain sebagainya. Itu menurut saya. Untuk poin kedua, apakah di sekolah tempat Ibu mengajar pernah terjadi kasus tersebut dan bagaimana cara menangani kasus perundungan di sekolah Ibu? Ya, untuk kasus tersebut atau perundungan ya, itu sangat sering sekali. Di antaranya yaitu antara kakak kelas dan adik kelas maupun dengan sesama teman. Biasanya kalau kakak kelas itu selalu menyuruh adik kelasnya mengambilkan sesuatu, menyuruh beli jajan, dan selalu mengganggu ketika adik kelas tersebut bermain. Dan ketika sesama temannya, mereka selalu mengolok-olok, mengejek, dan selalu membuat ulah. Dan untuk mengatasi cara tersebut, saya biasanya mendekati anak tersebut, bertanya apa awal mula permasalahan tersebut, agar masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik. Seperti itu. Untuk poin ketiga, apa dampak kasus perundungan bagi anak-anak? Iya, dampak perundungan itu sangat negatif sekali. Di antaranya yaitu fisik anak tersebut menjadi minder dan sulit percaya kepada orang lain dan tidak mau bergaul dengan sesama. Untuk poin terakhir, mungkin ada pesan dan kesan kepada para anak-anak remaja yang bisa Ibu sampaikan? Iya, untuk pesan untuk anak remaja, jika berbuat sesuatu dipikirkan terdahulu sebelum dampaknya mengenai diri sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan oleh Ibu Puji pada hari ini untuk menjadi narasumber saya dalam tema perundungan. Iya, sama-sama. Jika ada kurang lebihnya untuk menjawab ataupun yang lain, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian wawancara pada siang hari ini, semoga bermanfaat. Bila ada kurangnya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita bersama dengan Mbak Elsa. Apakah bisa mengetahui tentang perundungan? Dan menurut kakak, perundungan itu apa sih? Yang lumayan tahu, perundungan itu sendiri merupakan perilaku agresif seperti kayak bullying. Ya. Dan apakah di sekitar di lingkungan masyarakat atau lingkungan sekolah pernah terjadi hal seperti itu? Kalau di sekitar masyarakat jarang ada perundungan. Kalau saya tahu di lingkungan sekolah Jika tidak pernah melihat atau suatu tindak perundungan, biasanya tindakan apa yang dilakukan pelaku terhadap korban? tindakan perundungan banyak sih. Karena kalau yang fisik itu seperti mendorong, ataupun menendang. Dan ada lagi yang berupa perundungan verbal, misalnya menyindir dengan nada yang kasar, dan bahkan juga kekerasan. Nah, jika tindak perundungan ini terus berlanjut, apakah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat dari yang terganggu yang mana akan mempengaruhi
yang dapat dilakukan untuk mencegah perundungan. Misal, memberikan sosialisasi terkait perundungan. Terus sanksinya peraturan dan Ya, terima kasih. Sekian hasil wawancara saya dengan Kak Elsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wiyanti dan narasumber saya pada malam hari ini bisa diperkenalkan, Mbak. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Rofiah, saya mahasiswa Universitas Tulungagung. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menanyakan poin yang pertama, apa yang Mbak narasumber ketahui tentang perundungan? Tindakan bullying dapat kita gambarkan sebagai tindakan menindas suatu kelompok kecil atau perorangan yang dianggap lebih rendah oleh pelaku bullying. Untuk poin yang kedua, menurut Anda, cara mengatasi agar tidak terjadi perundungan itu bagaimana? Menurut saya, agar kita dapat mengatasi agar tidak terjadinya bullying, ya, menurut saya itu yang pertama, pintar-pintar memilih lingkungan yang sehat. Yang kedua, kita harus menanamkan rasa percaya diri pada diri kita sendiri. Yang ketiga, tidak mudah terbawa sama perkataan orang lain. Poin yang terakhir, apa kesan dan pesan Mbak narasumber yang ingin disampaikan? Jangan gembira hanya bisa melakukan perundungan kepada orang lain, namun berbanggalah jika memang Anda bisa menyelamatkan korban tersebut dari abad depannya yang jelek. Terima kasih. Terima kasih dari saya, jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses. Semangat! Sekian wawancara saya pada malam hari ini. Terima kasih untuk Mbak narasumber yang telah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Dan mohon maaf bila ada perkataan saya yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.